nyanyi bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, harapanku, hidupku di dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan jiwa kita, hidup kita kepada Tuhan. Segala kebaikan Pada malam hari ini bersatu hati di tempat ini untuk hatiku memuji dan memuliakan nama Tuhan. menyembah-Mu, Yesus. Mari kita akui setiap kesalahan dan pelanggaran kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Dengan Mari kita bawa semuanya pergumulan kita. Mari kita bawa semua keluh kesah kita ke dalam tangan. segala kebaikan-Mu. Mari kita serahkan seluruh hidup kita dalam Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam ya Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini. Kami ada di tempat ini, satu hati kami Tuhan, satu tujuan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami sekarang, kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan sampai saat ini begitu luar biasa sehingga kami tidak bisa membalasnya satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami yang penuh dosa ini, ampuni kami Tuhan. Kami akan masuk dalam ibadah kami Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah segala sesuatunya jadi seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ya, pada malam hari ini kita akan angkat satu pujian. Jadi saya minta teman-teman semua untuk pakai mulutnya, untuk pakai tangannya untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang pertama yang mengatakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari semuanya pakai tangannya untuk bertepuk tangan. Hari ini
teman-teman semua di rumah pasti bosan, pasti merasa jenuh karena selama pandemi di rumah saja, tidak bisa melakukan apapun, paling cuma main HP, chatting-chattingan. Dan saya minta semua teman-teman untuk di rumah dimanapun teman-teman berada untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu pujian yang memakai gerakan Jalan Serta Yesus. Mari kita pakai seluruh tubuh kita untuk bergerak membawakan lagu ini. Dan saya yakin dan percaya teman-teman semua pasti rindu dengan pujian ini. Kita angkat satu pujian ini, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Tetapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian bejanamu. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kalimat Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita untuk Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki, Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. mengiringmu seumur
Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera, selamat malam saya sampaikan kepada kita semua. Senang rasanya menyapa Anda sekalian dalam ibadah Gerakan Pembawa Sulu Gereja Balak Selamatan Koroswot Parpalu pada saat ini. Tema yang diberikan kepada saya untuk kita bicarakan pada saat ini adalah satu tema yang sangat menarik, yaitu pengagungan Kristus. Eksposisi Kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sempurna dalam hidup kami, dalam menopang kami, dalam memberkati kami, dalam menuntun kami. Karena itu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Di tengah dunia di mana masih ada pandemi corona yang masih mewabah, Tuhan izinkan kami untuk tetap beribadah, terhubung dengan Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun melalui media sosial seperti saat ini. Kami percaya Engkau ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai ayat 13. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adrianutium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, orang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia di mata Tuhan adalah mereka yang dengar firman dan melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, anak muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, temanya adalah pengagungan Kristus. Eksposisi Kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang tadi saya sudah bacakan. Dan saudara, ada hal yang menarik dari pembacaan ini. Kita berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Paulus. Kita tahu bersama siapa Paulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat sebelum dia bertobat, sebelum dia mengenal Yesus.
Dia mencari dan membunuh banyak orang Kristen. Kemudian kita tahu bagaimana perjalanannya, dia berjumpa dengan Yesus. Kemudian dari perjumpaannya dengan Yesus itu hidupnya berubah, arahnya berubah. Dia menjadi seorang pelayan yang sangat luar biasa. Dia memenangkan banyak jiwa, dia mendirikan banyak gereja, dia menjadi pengabar Injil yang luar biasa. Namun saudara-saudara, dalam pembacaan yang kita baca, kita menemukan bahwa seorang Paulus yang hebat, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia akhirnya diperhadapkan dengan pengadilan, dianggap sebagai penista agama Yahudi, dianggap sebagai orang yang menodai agama, dan kemudian dia dijatuhi hukuman. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama bagaimana juga Paulus menghadapi tantangan itu, menghadapi persoalan itu. Dia akhirnya minta naik banding kepada kaisar. Dan itu sebabnya dalam pembahasan kita konteksnya adalah di mana Paulus sudah menjadi tahanan. Dia akan pergi diadili di Italia atau di Roma, dan dia mengadakan perjalanan yang kita baca pada saat ini. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pengagungan Kristus, eksposisi Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai ayat 13, paling tidak saya mencatat ada 3 hal yang menarik yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Hal yang pertama, saudara-saudara, saya temukan bahwa Paulus adalah seorang yang fokus kepada panggilannya, seorang yang tahu arah hidupnya, seorang yang tahu bagaimana dia berjalan dalam panggilan itu, seorang yang menjaga komitmennya untuk melayani Kristus, seorang yang terus setia di dalam komitmen untuk melayani Kristus. Sekalipun dia menghadapi tantangan yang tidak mudah, tantangan yang begitu sulit, dia dituduh sebagai penista agama, dia diperhadapkan dengan sesuatu yang begitu berat. Tapi saya melihat bahwa komitmen daripada Paulus tidak pernah luntur oleh karena tantangan di sekitar dia. Di sini saya temukan bahwa kalau kita betul-betul memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, maka semua tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini tidak mungkin membuat itu luntur panggilan kita. Justru tantangan itu membuat kita semakin lebih dekat, semakin lebih melayani Dia, semakin lebih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi yang saya temukan di sini adalah Paulus tahu apa yang menjadi panggilan hidupnya. Sebagai anak muda Kristen, saya ingin berbicara pada bagian pertama ini. Mari temukan panggilanmu dalam kehidupan ini. Engkau sebagai pelajar, hiduplah sebagai pelajar yang baik. Temukan panggilanmu yang baik di sana. Engkau sebagai seorang guru, jadilah sebagai seorang guru yang baik. Tetaplah setia dalam panggilanmu. Engkau sebagai seorang perawat, jadilah seorang perawat yang baik. Fokuslah pada panggilanmu. Mungkin engkau menatap sana berkata, Mayor, dalam menjalani panggilan itu terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak orang-orang di sekitar saya yang kadang-kadang tidak mendukung saya. Mereka salah mengerti tentang saya. Itu hal yang wajar. Itu yang dialami oleh Paulus. Dia fokus pada panggilannya, bukan berarti dia ada di jalan tol tanpa rintangan. Bukan. Tapi dia juga ada dalam pergumulan yang berat. Tapi mari kita lihat, dia begitu fokus pada panggilannya. Dia terus pegang komitmennya untuk melayani Tuhan. Mari sebagai anak muda, temukan panggilanmu dan hidupi panggilanmu. Setia kepada panggilanmu. Terus lakukan yang terbaik di dalam panggilanmu. Jangan pernah karena persoalan kau bergeser dari panggilan itu. Engkau sebagai worship leader di gerejamu, engkau sebagai penari, engkau sebagai pemain tamburin, engkau sebagai pemain musik, fokus pada panggilan itu. Sekalipun dalam panggilan itu, saudara-saudara, kadang-kadang orang tidak bisa berterima kasih terhadap engkau, tidak ada apresiasi yang diberikan terhadap engkau. Mari lihat seperti Paulus. Dia betul-betul fokus pada panggilan. Sekalipun di sekitar dia terlalu banyak orang yang tidak mengerti tentang Paulus. Bahkan salah mengerti dengan Paulus, mempersulit Paulus. Dan akhirnya Paulus menjadi seorang tahanan. Tapi ada hal yang menarik yang saya pelajari dari Paulus. Dia fokus pada panggilan itu. Dia tetap lakukan panggilannya dengan baik. Sekalipun banyak tantangan di depan, tapi dia tahu kalau dia fokus pada panggilan dan dia lakukan panggilan itu dengan benar, dengan baik, dia tahu pertolongan tidak datang dari manusia.
Tapi pertolongan itu datang dari Tuhan. Oh sahabat muda yang saya kasihi, ternyata kalau kau hidupi panggilanmu dengan benar, dengan baik, saya percaya tantangan boleh ada, tapi pertolonganmu datang dari Tuhan. Teruslah hidupi panggilanmu. Jangan pernah mundur. Jangan pernah menyerah dengan tantangan itu. Justru melalui tantangan itu saya mau beritahu, itu adalah sebuah tangga, sebuah loncatan untuk kau bisa naik. Untuk kau bisa naik level, untuk kau bisa lihat tangan Tuhan sempurna menolong engkau. Untuk kau bisa rasakan bagaimana Dia yang mampu memberi kekuatan. Ketika engkau jalani panggilan itu dengan sungguh-sungguh dan terus fokus pada panggilan itu, saya sangat yakini ada pertolongan dari Tuhan terhadap hidupmu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya mau bicara adalah ketika kita baca ayat yang kedua dan seterusnya, kita temukan ternyata untuk fokus pada panggilan itu bukan berarti kita ada di jalan tol tanpa rintangan. Bukan. Masih ada tantangan, masih ada pergumulan. Tapi saya temukan sebelum Paulus menjadi seorang pelayan Tuhan, dia seorang pembunuh, dia seorang penganiaya. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, oleh anugerah Tuhan yang tanpa batas telah mengubah Paulus. Akhirnya Paulus menjadi seorang pelayan yang tanpa batas, seorang pelayan yang menjangkau banyak orang. Dia lihat tantangan bukan sebagai sesuatu yang merintangi dia, bukan sebagai sesuatu yang membuat dia putus asa, tapi dia lihat tantangan sebagai sahabat di dalam perjalanan. Dan tantangan itu dia pakai untuk dia menjadikan tangga untuk dia bisa naik level lagi, naik lebih tinggi lagi. Nah, saudara-saudara, poin yang kedua saya mau beritahu, ternyata saudara-saudara, untuk melayani Tuhan tidak ada gigi atrek, tidak ada gigi mundur. Tidak ada untuk berpikir mundur. Tidak ada berpikir untuk kecewa. Apapun tantangannya, saudara-saudara, kita tetap semangat. Kita tetap maju. Tidak ada gigi atrek. Kita terus maju. Kita terus maju. Karena kita tahu kita sudah mengambil keputusan yang tepat, yaitu melayani Tuhan. Seberat apa tantangan menjadi orang Kristen hari-hari ini? Tantanganmu tentu sangat berat, bukan? Sangat sulit, bukan? Ketika orang lihat KTP-mu, engkau mungkin menghadapi tantangan untuk urusan-urusan. Tapi saya mau beritahu, apapun tantangannya, jangan pernah mundur. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ada tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan teman-temannya, yaitu alam yang mengancam nyawa mereka. Perjalanan yang tidak mudah di laut, yang bisa saja membuat mereka mengalami hal-hal yang buruk, mengancam nyawa mereka. Tapi saya temukan tidak ada satu kata dari kehidupan Paulus menyesal atau kembali berpikir untuk tidak melanjutkan pelayanan itu. Tidak ada, saudara-saudara. Saya akhirnya poin kedua menemukan apa kekuatan Paulus, sehingga sekalipun tantangan begitu hebat di depan dia, mengancam nyawa dia, tidak ada sesuatu yang membuat dia menyesal. Saya temukan kekuatan itu adalah kekuatan cinta Allah yang turun atas kehidupan Paulus. Kekuatan cinta salib Kristus itu yang membuat dia melihat tantangan, bukan membuat dia mundur, tapi tantangan menjadi sahabat dia di dalam perjalanan. Karena dia tahu Allahku yang kulayani lebih besar daripada tantangan itu. Maka berita kedua ini saya ingin lanjutkan kepada Anda sekalian, sahabat muda. Ingatlah, seberat apapun tantanganmu, sesulit apapun jalanmu, Tuhanmu lebih besar daripada tantangan yang kau hadapi. Itu poin yang kedua. Jadi terus hidupi panggilanmu. Jangan pernah mundur. Jangan pernah kendor. Tidak ada gigi atrek. Tidak ada gigi mundur. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Karena kita tahu kita telah ada mengalami atau mengambil keputusan yang tepat melayani Tuhan. Itu hal yang kedua. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang saya temukan dalam pembacaan ini melalui eksposisi Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-1 sampai ayat 13. Ada hal yang menarik. Hal yang menarik itu adalah, saudara-saudara, ketika Paulus menjadi tahanan, ketika Paulus diubah namanya menjadi seorang narapidana, seorang yang sangat rendah, tapi kedudukannya yang sangat rendah sebagai narapidana, sebagai seorang yang sangat tersiksa, bukan berarti dia berhenti berbuat baik. Dia terus berbuat baik. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, justru dia berkata kepada nakoda, ketika ada bahaya,
Ketika kapal mereka mulai kandas, dia menguatkan semua orang yang ada di situ. 276 orang yang ada di kapal itu, dia berdiri seakan-akan menjadi leader mereka, seakan-akan menjadi pemimpin mereka, dan dia berkata, jangan takut. Tuhan sudah bicara kepada saya bahwa kita tidak akan binasa. Oh saudara-saudara, saya temukan kebenaran yang luar biasa. Kehadiranmu seorang yang fokus pada panggilan, kehadiranmu seorang yang tahu arti melayani Tuhan, ternyata kehadiranmu di tempat itu harus menjadi berkat untuk orang lain. Saudara-saudara, dalam catatan-catatan Alkitab kita temukan kehadiran orang benar menentukan mati atau hancur hidupnya orang lain di tempat itu. Kita tahu bersama Sodom dan Gomora dimusnahkan. Ada tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Dia bilang, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan binasakan? Tuhan bilang tidak. Kalau ada 45, sampai dia menawar sampai yang ke-10. Kalau ada 10 orang Tuhan, apakah Tuhan binasakan kota Sodom dan Gomora? Dan Tuhan jawab tidak. Nah saudara-saudara, mari lihat kebenaran ini. Ketika Paulus ada di dalam kapal itu berada dalam bahaya. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan berkata, tidak ada yang binasa. Satu pun tidak ada yang binasa. Karena Tuhan melihat ada Paulus di tempat itu. Oh saudara-saudara, saya mau beritahu, kehadiranmu di tengah masyarakat ini harusnya kehadiran menjadi berkat bagi orang lain. Artinya poin yang ketiga saya mau beritahu, sesulit apapun keadaanmu, seberat apapun masalahmu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti jadi berkat. Jadilah berkat, terus jadi berkat. Dimanapun engkau berada, engkau dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara-saudara, situasi luar tidak pernah mengubah keadaan diri kita. Kebahagiaan orang Kristen tidak ditentukan dari luar. Kebahagiaan orang Kristen ditentukan dari dalam. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, di situ kebahagiaan itu. Tidak ditentukan oleh mobil mewahmu, tidak ditentukan oleh rumah mewahmu, tidak ditentukan oleh jabatanmu, tidak ditentukan oleh engkau pintar atau bodoh, tidak ditentukan engkau tampan atau kurang tampan, tidak ditentukan engkau cantik atau kurang cantik. Ternyata kebahagiaanmu ditentukan Yesus ada di hatimu. Kalau dia ada di hatimu, engkau mengalami kebahagiaan. Dan kalau Yesus ada di hatimu, engkau bisa jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat menjadi berkat bagi semua orang. Jangan pernah mundur, tidak ada gigi atrek. Terus fokus pada panggilan. Karena kalau kau fokus pada panggilan, pertolongan tidak datang dari manusia. Pertolongan datang dari Tuhan. Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan sebagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan tanam waktu pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena ada waktu kami memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kuduskan persembahan ini, sucikan persembahan ini, baik yang kami berikan di rumah kami masing-masing, yang nantinya juga kami akan bawa kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan pembawa suluh Koros Woodward dalam panggilan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam hidup pribadi mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami
Ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.